Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya di Martogi Channel bersama saya Dwi Armanihuru teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video saya kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman sudah subscribe di channel ini ya. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan teman-teman ya, saya buka dulu. Bagaimana caranya setting jaringan LAN atau lokal, dimana jaringan LAN atau lokal ini adalah sebuah jaringan yang menghubungkan lebih dari satu komputer, misalnya 2 atau 3 atau 4 komputer, dan di dalam jaringan ini dapat menggunakan data secara bersamaan maupun perangkat secara bersamaan seperti printer, DVD atau hard disk gitu. Jadi hard disk pun bisa di-sharing teman-teman ya. Di dalam jaringan ini juga yang bersifat lokal itu bisa menggunakan internet, bisa tidak teman-teman, tergantung tujuan dari pembuatan jaringan. Kalau sekedar untuk kerja aja online antar komputer dengan komputer itu tanpa internet bisa teman-teman ya. Tapi dalam video ini saya setting jaringan lokal biasa langsung terkoneksi internet. Oke teman-teman ya. Dalam hal ini saya menggunakan 2 komputer ya, 2 aja ya, bukan 7, 2 komputer, dan 2 komputer ini akan saya setting jaringannya. Di dalam settingnya saya menggunakan hub 8 port TP-Link Gigabyte teman-teman ya. Nah, dan 2 kabel LAN. Jadi ini 2 kabel LAN. Jadi dalam konten ini kedua komputer ini akan terhubung satu sama lainnya dan bisa melakukan sharing data dan bahkan bisa terkoneksi internet. Oke teman-teman ya, sebelum lanjut saya menjabarkan cara settingnya. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, tolong subscribe dulu teman-teman ya, agar teman-teman dapat berlangganan di video-video saya di kemudian hari. Oke teman-teman ya, saya langsung saja menunjukkan caranya. Ini adalah model jaringan LAN-nya teman-teman ya. Di sini ada, di gambar ini ada 7 komputer yang terhubung ke satu hub. Model ini menunjukkan bahwa setiap komputer terhubung ke satu hub dengan menggunakan satu kabel jaringan LAN masing-masing ya, bukan satu semuanya, enggak. Jadi misalnya gini, komputer 1 terhubung ke hub dengan menggunakan satu kabel jaringan, ujung yang satu ke komputer 1, ujung satu ke hub. Begitu juga komputer 2 menggunakan satu kabel jaringan, jadi ujung komputer 1 ke komputer 2, ujung yang satu lagi ke hub. Jadi seandainya ini ada 7 komputer, maka dibutuhkan 7 kabel jaringan LAN untuk ke PC-nya masing-masing teman-teman ya. Jadi ini model topologinya, setiap komputer terhubung dengan satu kabel khusus, kabel jaringan, dan kabel itu adalah model kabelnya adalah strike teman-teman ya, bukan cross. Jadi kabel yang terhubung dari komputer ke hub ini adalah kabel strike. Gitu juga nanti kalau seandainya dia terhubung ke internet, kabel yang dari modem ke switch hub ini harus kabel strike juga ya, tidak cross ya. Jadi di sini dalam jaringan ini saya memilih IP atau membuat IP-nya 192.168.1.2 dan subnet masknya 255.255.255. Ini adalah IP kelas C. Saya sengaja membuat IP ini karena jaringan ini adalah jaring sederhana yang terkoneksi internet tanpa menggunakan router atau mikrotik. Jadi dia langsung menggunakan modem langsung masuk ke hub atau switch hub gitu. Ini adalah dalam video ini saya menggunakan modem IndiHome ya teman-teman ya, modem dari Telkom. Dari dalam jaringan ini teman-teman, IP address yang keluar dari modem ini, IP address yang keluar dari modem menuju hub ini adalah 192.168.1.1. Makanya untuk komputer di dalam jaringannya saya susun 192.168.1.2 untuk PC 1, untuk PC 2 nya 192.168.1.3, PC 3 nya 192.168.1.4. Ini adalah IP sejajar dengan modem.
seandainya teman-teman IP dari teman-teman bukan pakai modem Indium ya, atau pakai modem apapun terserah, teman-teman harus mensejajarkan IP address yang keluar dari modem itu ke jaringan lokalnya. Jangan nanti gini teman-teman, IP address yang keluar dari modem 192.168.10.1, sementara IP lokalnya 192.168.1.2, itu nggak nyambung teman-teman ya. Itu nggak nyambung, karena makanya harus disejajarkan dulu. Terserah mensejajarkan apa, merubah IP modem atau merubah IP jaringan lokal ini semuanya. Itu ada dua cara, bisa merubah IP ini semuanya yang sejajarnya ini, atau merubah IP modem yang keluar dari modem. Itu teman-teman, makanya di sini saya membuat IP 192.168.1.2 terus gitu sampai PC7.1.8. Nah, sementara IP yang keluar dari modem adalah 192.168.1.1. Komputer di jaringan tidak boleh memulai IP dengan 11 teman-teman ya, karena tabrakan dengan modem, karena yang memiliki IP 11 itu adalah modem. Maka komputer harus dimulai dengan IP 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Oke lah teman-teman ya, itulah gambaran model jaringannya, dan saya akan langsung saja mempraktekkan bagaimana cara settingnya, kira-kira gambaran model jaringan seperti ini. Tapi dalam hal ini saya akan hanya men-setting 2 komputer saja teman-teman ya. Tapi kalau untuk lebih dari 2 komputer, cara settingnya sama, tinggal teman-teman ikuti aja bagaimana caranya yang ada di video ini. Oke teman-teman ya, sebelum saya melakukan settingnya, saya akan mencolokkan kabel ini ke masing-masing komputer ya teman-teman ya. Yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini ujung satu ke hub, ujung satu lagi ke komputer masing-masing. Tunggu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di komputer sudah saya colokkan kabelnya, yang ujung yang satu lagi, ujung satu lagi ke switch up ini teman-teman ya. Nah, ini baru kabel LAN teman-teman ya. Nanti kabel internetnya yang ini nanti akan saya colok terakhir aja, biar aja kabel LAN-nya aja dulu di setting. Nah, ini pastikan kabelnya bagus teman-teman ya. Lihat di sini, apabila sudah tercolok muncul 2 lampu di sini. Lampunya sudah hidup teman-teman ya. Artinya jaringan ini sudah on. Tinggal melakukan settingan IP address dan lainnya. Oke teman-teman ya, saya langsung saja men-settingnya. Langkah awalnya teman-teman lakukan dulu pemberian nama dari masing-masing komputer. Untuk komputer ini saya sebut komputer 1 ya. Kalau untuk yang ini saya sebut dia komputer 2 teman-teman ya. Oke. Ini teman-teman lakukan pemberian nama di komputer 1. Caranya klik kanan di PC. Sebelumnya maaf teman-teman ya, ini kedua komputer ini menggunakan Windows 10. Supaya teman-teman bisa mensejajarkan atau menyesuaikan dengan Windows yang teman gunakan. Kalau di Windows 7 mungkin My Computer ya ini ya. Ini kalau Windows 8, Windows 10 di PC ya. Oke teman-teman ya, langsung aja klik kanan di PC, klik Properties. Nah, di sini ada Advanced System Setting. Klik Advanced System Setting. Di sini ada Computer Name. Jadi teman-teman di sini tujuannya memberi nama komputer ini dulu masing-masing. Ya, misalnya pemberian nama itu penting teman-teman ya dalam sebuah jaringan, misalnya COM1, COM2, COM3 dan seterusnya, agar kita lebih mudah mengenali identitas dari sebuah komputer, termasuk pemberian IP. IP-nya harus sejajar dan urut. Oke. Selanjutnya dalam pemberian nama ini langsung klik change. Di sini ada komputer, nama komputer name, bikin COM1 atau COM berapa gitu, terserah teman-teman ya, bikin namanya dengan cara namanya bukan nama sembarangan ya, maksudnya berurut COM1, COM2, COM3, COM4. Tapi dalam hal ini, dalam video ini saya tidak merubah namanya karena saya sudah memberi nama di sini adalah K1. Ini teman-teman ya, K1, sementara di komputer 2 sudah saya beri nama dengan K2. Nah, ini teman-teman ya, nampak ya. Ini K2.
yang ini. Kalau di sini udah K1. Nah, nampak teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya tidak melakukan perubahan nama lagi, langsung saya keluari. Nah, jadi langkah pertama teman-teman harus beri nama komputernya masing-masing ya. Langkah kedua, teman-teman susun IP address berurut dan sejajar. Nah, sejajar dan berurut teman-teman. Caranya klik kanan network, klik properties. Lalu di sini ada change adapter setting. Klik teman-teman. Lalu di sini ada Ethernet atau LAN card. Klik kanan LAN card atau Ethernetnya, klik properties. Lalu di sini ada Internet Protocol versi 4. Double klik teman-teman. Di sini ada jendela pemberian IP atau pemasukan input IP. Jangan otomatis teman-teman ya. Kita tidak memilih otomatis, langsung klik ini sini untuk memberi nama nomor IP-nya. Lalu teman-teman ketik di sini, beri IP dia 192.168.1.2. Langsung klik subnet mask. Ini otomatis teman-teman ya keluar. Lalu klik gateway. Sebentar teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak jaringan lokalnya tidak menggunakan internet, cukup sampai di sini sudah bisa teman-teman, sudah bisa sharing data, sudah bisa sharing printer tanpa menggunakan internet. Tapi apabila jaringan lokal yang menggunakan internet langsung, seperti modem fiber optik atau modem yang lainnya, teman-teman harus pastikan ada gateway-nya dan DNS yang harus diisi. Kalau enggak tuh nggak bisa terkoneksi internet teman-teman ya. Tapi kalau untuk lokal aja tanpa internet, cukup sampai di sini aja, IP address sama subnet masknya itu sudah cukup. Ini sudah bisa langsung membentuk sebuah jaringan dan bisa langsung berbagi data maupun perangkat. Oke, karena di sini saya menggunakan jaringan internet, menggunakan modem Telkom, saya masukkan gateway-nya teman-teman ya, gateway dari Telkom 192.168.1.1. Ini 192.168.1.1 ini adalah gateway dari ISP Telkom punya teman-teman ya. Langsung masuk ke DNS. DNS-nya bebas teman-teman ya. DNS bisa, kalau saya pakai yang punya Google aja, atau punya Telkom bisa juga teman-teman ya, terserah. Ini langsung DNS-nya. Langsung klik OK teman-teman ya. IP address sudah, gateway sudah, DNS sudah. Langsung klik OK. Ini untuk IP address sudah teman-teman ya. Kita balik lagi sini. Lalu klik lagi di bagian pensettingan sharingnya, agar masing-masing komputer yang terhubung dalam satu jaringan bisa saling sharing data maupun sharing perangkat teman-teman ya. Klik sharing di sini. Lalu di sini ada 3 bagian teman-teman ya. Ada privat, ada guest to or public, ada all network. Teman-teman di sini di turn on kan semua ya. Dari ketiga-tiga ini semuanya turn on. Oke. Lihat lagi di baris kedua, di turn on semua teman-teman ya. Jangan sampai nggak ada di turn on. Di turn on semua ya, kecuali password. Password di turn off, kecuali password ya, agar komputer 1 dalam membaca data di komputer 2 tidak terkunci atau tidak dimintakan password. Oke teman-teman ya, apabila sudah, saya cek dulu. Sudah, kalau sudah di turn on. Oke, langsung save change teman-teman ya. Oke. Komputer 1 atau K1 ini sudah dilakukan setting IP address dan sudah dilakukan setting sharing networknya. Selanjutnya saya akan men-setting komputer 2 teman-teman ya. Caranya sama, klik kanan network, properties, klik change adapter, lalu klik kanan Ethernet, properties, lalu double klik Internet Protocol versi 4. Oke, di sini saya akan klik use default IP address. Di sini saya susun teman-teman ya, 192.168.1.3. Bukan 12 teman-teman ya. Karena yang K1 tadi 12. Di sini otomatis saya pakai 13 agar dia sejajar. Subnet masknya otomatis muncul. Gateway-nya punya Telkom teman-teman ya, 192.168. Oh, salah. Oh ya, 168.1.1. Jadi ini sama teman-teman, gateway sama dengan COM 2, cuman bedanya di IP address saja ya. Ini 3, yang tadi 2.
DNS juga sama kan teman-teman. Oke ya. Ini 888 888 44. Oke, klik oke. Oke. Jadi ini sudah teman-teman ya, sudah disetting. Selanjutnya dibuka ini network lagi, balik lagi pengaturan sharingnya teman-teman ya. Nah, dibuka dengan mengonkan semua fasilitas yang ada di sini. Ini ada 3 fasilitas teman-teman ya. Mulai dari privat dulu. Di turn on kan semua teman-teman ya. Jangan sampai ada yang turn off. Nah, di turn on kan. Oke, turn on. Kecuali password turn off. Oke, kalau sudah setting. Oke teman-teman ya, kedua komputer ini sudah disetting networknya, sudah dibuka sharing jaringannya. Selanjutnya saya akan mencoba apakah jaringan ini memang terkoneksi atau tidak. Di sini lihat teman-teman ya, di sini klik network di Explorer. Di sini sudah terhubung teman-teman ya. Ada K1, K2. K1 itu adalah komputer 1. Jadi sudah nampak teman-teman ya. Selanjutnya di komputer 2 kita lihat teman-teman ya. Di network. Di sini ada K1, K2 juga sama teman-teman ya. Lihat di sini. Ada K1, K2. Jadi sudah terhubung teman-teman ya. Cuman ini belum terkoneksi internet. Ini belum ada ya internet teman-teman ya. Karena ini juga belum ada ya teman-teman ya. Saya akan mencolokin kabel internetnya ya. Perhatikan teman-teman ya. Saya akan colok. Agar terkoneksi. Nah, ini kabel internet sudah saya colok teman-teman. Ini berubah. Lihat teman-teman, internet aksesnya muncul di COM 2 belum. Kita tunggu teman-teman ya. Kita lihat dulu ini. Ini sudah teman-teman ya, internet akses komputer 2 sudah terhubung. Oke, ini sudah terhubung juga. Oke, ini sudah. Secara jaringan dia sudah. Sekarang kita tes internetnya teman-teman ya. Ini di komputer 1 kita tes internetnya apakah memang berjalan. Oke, mau ya searching teman-teman ya. Terus saya tes lagi, sekedar searching aja. Oke teman-teman ya, mau juga sekedar searching. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu video ini mengenai bagaimana cara setting jaringan LAN atau jaringan lokal, baik menggunakan untuk internet maupun tidak, sehingga kedua komputer, semua komputer yang terhubung bisa melakukan sharing data, sharing perintah segala macam. Tapi untuk cara sharingnya saya tidak masukkan di sini karena cara sharingnya akan saya buat di konten berikutnya yang lebih khusus lagi teman-teman ya, agar video ini tidak terlalu panjang. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu video ini. Buat teman-teman yang video ini merasa bermanfaat, tolong subscribe ya teman-teman ya, agar teman-teman dapat berlangganan video saya secara gratis di kemudian hari dan channel ini dapat terbangun dengan lebih banyak subscriber lagi. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu dari saya Edwin Manuruk, Umat Togi Channel.